Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, saya Ahmad Bramiarto, Guru Pendidikan Agama Islam. Kembali lagi, hari ini kita ada di program Sindir Sinau di Rumah. Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar PAI, yang mana insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai menuntut ilmu. Ya, awal mula kita masuk di kelas 7 SMP ini kita akan ditekankan pentingnya untuk menuntut ilmu. Apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dengan cara membaca, menelaah, meneliti, dan juga memperhatikan dan juga mendengar. Maka dari itu, ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu, kita harus dengan serius untuk membaca tersebut, mencari ilmu tersebut. Dalam hal menuntut ilmu ini, Allah telah menyampaikan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sungguh ingin menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Tadi sudah saya sebutkan surat Ar-Rahman ayat 33, yang mana di sini mempunyai sebuah hikmah atau kandungan. Yang pertama yakni Allah telah memberikan keluasan kepada jin dan manusia agar mereka itu mampu untuk bergerak maju dan juga berkarya. Dengan bagaimana? Dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, yang mana itu adalah syarat untuk bisa melintasi langit dan juga bisa menembus bumi. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, yang mana itu diharuskan kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Maka dari itu Allah membedakan kita dengan makhluk yang lain dengan memberi kita akal, yang mana akal itu bisa digunakan untuk melintasi langit dan juga menembus bumi dengan ilmu pengetahuan dengan cara berpikir. Di lain dalil yang lain selain dalil Al-Quran, ada juga dalil dari hadis yang mana ini disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana isinya An Anasin ibni Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang mana dari hadis yang saya sebutkan barusan, artinya apa anak-anak? Artinya menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib bagi kita seorang muslim. Artinya kita yang mengaku sebagai seorang muslim maka harus menuntut ilmu. Ilmu apa? Apapun ilmunya, bermanfaat. Dan ada hadis yang lain. Nah, dan hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, yang mana artinya barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu maka dia sedang berjuang di jalannya Allah sampai dia pulang. Yang mana dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya kita anak-anak, kita yang berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu itu seperti halnya pahalanya seperti halnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, baik anak-anak, dari dua hadis tadi mempunyai kandungan atau mempunyai hikmah yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi.
Yang pertama tadi apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dan yang pertama apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, apa hikmahnya? Hikmah yang pertama yakni bagi umat Islam semuanya untuk mencari ilmu. Hukumnya apa? Wajib atau fardu ain, ya. Jadi mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Jangan sampai kita menjadi umat Islam yang bodoh. Harus pintar. Dengan bagaimana? Dengan banyak-banyak belajar, menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah orang yang berjuang atau pergi untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Rasulullah menyampaikan seperti halnya orang yang sedang berjuang di jalannya Allah, mendapatkan apa? Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalannya Allah. Dan orang yang menuntut ilmu, niatnya ikhlas untuk menuntut ilmu, maka oleh Allah diberikan pahala yang besar, mendapatkan ridhonya Allah, dan balasannya adalah surga. Oke. Tadi kita sudah membahas pengertian menuntut ilmu itu apa, dalilnya apa, lalu hikmahnya itu apa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana perilaku orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, dia itu rajin membaca. Orang yang menuntut ilmu maka harus banyak-banyak membaca. Nah, yang kedua apa? Kalau dia seorang penuntut ilmu, ketika dia mengalami kesulitan atau dia tidak tahu, maka dia akan bertanya. Jangan diam. Kalau kamu diam, maka tidak akan tahu. Ciri-ciri seorang penuntut ilmu yang baik, ketika dia tidak tahu, maka akan bertanya. Nah, yang ketiga adalah apa? Sering-sering berlatih dengan rajin dan tekun. Ketika menghadapi suatu masalah, ulangi lagi kalau gagal, ulangi lagi kalau gagal. Seperti itu. Ya, cari tahu apa yang salah, cari tahu mana yang belum bisa. Itulah ciri-ciri seorang penuntut ilmu. Dan ciri-ciri penuntut ilmu selanjutnya adalah dia berpikir secara kreatif. Artinya apa? Dia mempunyai banyak inovasi. Ketika dia tidak tahu satu hal, maka dia akan belajar satu hal yang lain. Dan yang terakhir adalah yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu adalah mencatat apa yang dia ingin tahu. Artinya ketika dia mendapatkan suatu ilmu yang baru, maka dia akan mencatatnya. Kalau hari ini mungkin kamu punya Android, punya laptop dan sebagainya, bisa kamu ketik di situ, kamu tulis. Artinya apa? Kamu ingin tahu, maka kamu harus menulis. Dari sini semuanya paham? Nah, anak-anak semuanya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini mengenai menuntut ilmu, yang mana kalian sebagai pelajar SMP unggulan Bina Insani maka harus mempunyai ciri seseorang yang rakus, tapi bukan rakus untuk makan, yakni rakus untuk menuntut ilmu. Maka dari itu semuanya walaupun tetap di rumah, semuanya tetap kreatif, semuanya tetap berpikir dengan apa? Banyak-banyak membaca, ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Besok ketemu lagi di program Sindir Sinau di Rumah, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.